Jiwa terpilih, selamat datang kembali di ruang ini. Sebuah tempat di mana kata-kata tidak hanya terdengar, tapi juga menyentuh. Tempat di mana setiap luka dihormati dan setiap perjalanan dihargai. Jika kamu sedang merasa berbeda, merasa sendiri, atau bahkan sedang berjalan dalam keheningan yang panjang, ketahuilah kamu tidak sendirian. Mungkin kamu adalah satu dari jiwa-jiwa terpilih yang dulu pernah dianggap aneh, diremehkan, bahkan ditertawakan. Tapi pada akhirnya, mereka semua akan mencari cahaya yang selama ini kamu bawa dalam diam. Terima kasih dari hati yang paling dalam. Terima kasih sudah subscribe dan menjadi bagian dari keluarga kesadaran ini. Terima kasih sudah like video ini, itu adalah bentuk dukungan yang luar biasa. Dan terima kasih juga untuk setiap komentar yang kamu tulis, karena setiap kata yang lahir dari hatimu memberi energi bagi jiwa-jiwa lain yang sedang mencari jalan pulang. Hari ini mari kita menyelami kisah jiwa-jiwa terpilih. Kisahmu, sebuah perjalanan tentang bagaimana mereka yang dulu mengejek, kini diam-diam mencarimu. Mari duduk bersama sejenak dan izinkan kata-kata ini berbicara pada hatimu yang terdalam. Bab 1. Dianggap aneh karena tak sama. Sejak awal kamu merasa ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda dari kebanyakan orang. Bukan karena kamu ingin menonjol, bukan pula karena kamu sengaja ingin melawan arus, tapi karena itulah kamu adanya, alami, jujur, dan otentik. Kamu tidak bisa memaksa dirimu menyukai hal-hal yang tidak menggugah jiwamu. Tidak bisa berpura-pura mengikuti tren hanya agar diterima, dan tidak bisa tertawa hanya demi menyenangkan orang lain. Di tengah dunia yang begitu sibuk memoles permukaan, kamu justru menekuni kedalaman. Disitulah awal mula kamu dianggap aneh. Mereka tidak tahu bahwa kamu sedang mendengarkan bisikan jiwamu sendiri saat mereka hanya terbiasa mengikuti teriakan kerumunan. Orang-orang mulai melemparkan label pada dirimu, diam, misterius, terlalu serius, bahkan kadang sok tahu atau tidak sopan, hanya karena kamu tidak selalu tertawa di waktu yang sama, tidak ikut membicarakan hal-hal dangkal, dan tidak berpura-pura nyaman di tempat yang membuatmu resah. Mereka bingung melihat seseorang yang tidak bisa dikendalikan oleh pandangan umum, seseorang yang tidak bergantung pada validasi sosial, dan seseorang yang memilih berjalan pelan saat semua orang berlari cepat tanpa arah. Tapi kamu tahu, kamu tidak tersesat. Kamu hanya memilih untuk tidak terburu-buru, menjauh dari hatimu sendiri. Kamu tidak tahu harus menjelaskan seperti apa kepada mereka yang belum pernah merasa tersesat dalam dirinya sendiri. Yang belum pernah bertanya dengan sungguh, apa makna semua ini? Kamu menyimpan perasaan itu dalam diam. Kamu tidak membela dirimu saat mereka mengejek. Karena kamu tahu, tidak semua orang bisa mendengar bahasa sunyi dari jiwa yang sedang tumbuh. Kamu menyaksikan mereka menjauh, perlahan, karena kamu terlalu sulit dipahami. Dan itu menyakitkan, ya, tapi kamu belajar untuk tidak menggantungkan harga dirimu pada siapapun. Di tengah kesendirian itu, kamu justru menemukan dirimu yang sejati. Hari-hari terasa panjang, dan kamu mulai terbiasa dengan tatapan aneh, dengan kalimat-kalimat yang menyudutkanmu, bahkan dengan perasaan tak dianggap di tempat yang seharusnya memberikan rasa aman. Tapi bukankah jiwa yang besar memang dibentuk di ruang-ruang sempit yang penuh tekanan? Di balik semua itu, kamu mulai menyadari bahwa yang mereka anggap sebagai keanehan dalam dirimu sebenarnya adalah cermin dari kekosongan dalam diri mereka. Mereka tidak mengerti dirimu bukan karena kamu salah, tapi karena mereka belum sampai pada kedalaman yang kamu tinggali. Dan perlahan, kamu pun berdamai. Kamu memilih untuk tidak memaksakan penjelasan. Tidak semua orang siap untuk memahami. Kadang, yang kamu butuhkan bukan pengakuan, tapi keberanian untuk tetap menjadi dirimu sendiri, bahkan saat tidak ada yang memahami. Kamu belajar untuk tidak mengubah warna jiwamu demi mendapatkan cinta palsu. Kamu tidak ingin dikagumi karena kepalsuan, kamu ingin dimengerti dalam kejujuran. Dan itu adalah jalan yang tidak mudah, tapi sangat mulia. Karena sedikit sekali orang yang mau bertahan menjadi dirinya sendiri di tengah dunia yang terus-menerus menuntut keseragaman. Apa yang mereka anggap kelemahanmu, sensitivitasmu, cara pandangmu yang dalam, caramu menjaga jarak dari kebisingan,
Itu semua sebenarnya adalah kekuatan yang belum mereka pahami. Jiwa terpilih memang datang lebih dulu, menyadari sesuatu yang orang lain belum lihat. Dan karena itu, kamu tampak asing. Tapi bukan karena kamu salah arah, justru karena kamu lebih dekat pada kebenaran. Dan seperti semua kebenaran, awalnya ia ditertawakan, dicurigai, bahkan ditolak. Tapi suatu saat nanti akan datang masanya, kebenaran itu dicari dan dirindukan. Dan saat itu tiba, mereka akan mengingatmu. Jadi jika kamu pernah merasa tidak diterima hanya karena kamu berbeda, ingatlah, kamu bukan satu-satunya. Jiwa-jiwa yang terpilih memang diuji dengan ketidakpahaman, dicobai oleh penolakan, dan diperkuat oleh kesendirian. Tapi justru karena itu, mereka tumbuh menjadi cahaya yang tak bisa dipadamkan. Mereka yang dulu mengejekmu belum tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi waktu akan membuka mata mereka. Dan pada akhirnya, bukan kamu yang akan mencari pengakuan mereka, melainkan mereka yang akan mencari kebenaran yang pernah kamu bawa dalam diam. Bab 2. Kesunyian yang membentukmu. Kesunyian yang kamu alami bukanlah kebetulan. Itu adalah ruang suci tempat jiwamu diproses, ditempa, dan dibentuk. Ketika tidak ada lagi suara yang memuji atau memberi dukungan, kamu belajar untuk mendengar suara terdalam dari hatimu sendiri. Di saat orang-orang meninggalkanmu karena mereka tak mengerti jalanmu, kamu tidak tumbang, kamu diam dan mendengarkan. Dan di dalam diam itu, kamu mulai mengenal siapa dirimu sebenarnya. Bukan bayangan yang dibentuk oleh ekspektasi orang lain, tapi diri yang asli, yang jujur, yang belum pernah kamu peluk sepenuhnya sebelumnya. Kesepian pernah terasa seperti beban yang menindih napasmu. Ada saat-saat di mana kamu bertanya, mengapa aku harus sendiri? Mengapa tidak ada yang memahami? Tapi dalam pencarian itu, kamu menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar teman bicara. Kamu menemukan kedalaman. Kamu belajar bahwa kesunyian bukan musuh, melainkan guru yang sabar. Ia tidak menjawab dengan suara, tapi dengan pengertian yang tumbuh perlahan, seperti matahari yang tak terdengar saat terbit, tapi perlahan menghangatkan segalanya. Dalam kesunyian itu, kamu mulai mengamati dunia dengan mata yang baru. Kamu melihat betapa banyak orang hanya menjalani hidup di permukaan, tanpa benar-benar hadir dalam hidupnya sendiri. Mereka bicara banyak, tapi sedikit yang punya makna. Mereka berkumpul, tapi hatinya saling berjauhan. Kamu mulai peka terhadap ketidakhadiran di tengah keramaian, terhadap kehampaan di balik tawa yang dipaksakan. Dan kamu sadar bahwa sepi tidak selalu buruk. Kadang sepi adalah tempat kamu bisa kembali menjadi utuh. Kamu mulai menemukan kekuatan dalam doamu yang lirih. Kamu tidak lagi mencari jalan keluar, tapi jalan masuk ke dalam dirimu sendiri. Dan dari situlah kamu tumbuh. Kamu tidak lagi tergantung pada validasi luar, karena kamu sudah belajar menerima dirimu apa adanya. Di saat banyak orang takut pada keheningan karena harus berhadapan dengan bayang-bayang mereka sendiri, kamu justru menjadikan keheningan itu sebagai rumah. Tempat kamu berdialog dengan nurani, tempat kamu berpelukan dengan luka, dan tempat kamu menyusun ulang makna hidup. Kesunyian juga mengajarkanmu untuk tidak reaktif. Kamu tidak lagi terburu-buru menjawab semua tuduhan, tidak lagi tergoda untuk membuktikan apa-apa. Karena kamu tahu, tidak semua hal harus dijelaskan. Tidak semua serangan perlu dilawan. Kadang, diam adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan pada diri sendiri. Kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu kemana kamu menuju. Dan itu cukup. Orang lain boleh menafsirkanmu sesuka mereka, tapi mereka tidak pernah berjalan di sepatumu. Jadi kamu belajar untuk memaafkan, bahkan sebelum mereka sadar telah menyakiti. Lambat laun, kamu mulai menyadari bahwa kesunyian telah menjadi taman tempat kamu tumbuh dengan kuat. Ia memberimu akar yang dalam, sehingga meski angin penolakan datang dari segala arah, kamu tidak tumbang. Justru dari dasar sunyimu itu, kamu menjadi pribadi yang tidak mudah goyah. Kamu tidak mudah terombang-ambing, karena kamu tahu, kamu telah dibentuk bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk menjadi terang di saat orang lain tersesat dalam gelapnya pencitraan. Mereka yang dulu menertawakan kesendirianmu tidak tahu bahwa kamu sedang dilatih oleh semesta.
Mereka mengira kamu sedang tenggelam, padahal kamu sedang menyelam lebih dalam dari yang bisa mereka jangkau. Dan ketika kamu muncul kembali ke permukaan, mereka akan melihatmu bukan lagi sebagai pribadi yang aneh, tapi sebagai seseorang yang memiliki kedalaman, yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dicuri. Kesunyian itu telah melahirkan sesuatu yang tak bisa ditumbuhkan oleh keramaian. Jiwamu yang kuat, tulus, dan bijaksana. Bab 3. Kamu melihat apa yang tak mereka lihat. Sejak dulu kamu merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dunia ini tampak berjalan seperti biasa bagi kebanyakan orang. Bangun, bekerja, bersosialisasi, tertawa, lalu tidur. Tapi tidak bagimu. Ada yang terasa ganjil, ada yang tidak seimbang. Kamu melihat sesuatu yang tersembunyi di balik senyuman palsu, di balik rutinitas yang kosong, di balik kebisingan yang justru menyamarkan kehampaan. Kamu peka terhadap frekuensi yang tidak terlihat, dan kamu menyadari betapa banyaknya ilusi yang dijual sebagai kenyataan. Dan itu membuatmu hening, bukan karena takut, tapi karena kamu sadar tak semua orang siap mendengar kebenaran yang sebenarnya. Kamu mencoba berbagi pandanganmu, namun respons yang kamu terima lebih sering berupa tawa sinis, tudingan, bahkan tuduhan bahwa kamu terlalu berlebihan. Mereka mengira kamu terlalu banyak berpikir, padahal kamu hanya lebih jujur dalam merasakan. Mereka bilang kamu terlalu serius, padahal kamu hanya tak bisa lagi pura-pura bahagia dalam kebohongan kolektif. Kamu melihat bahwa banyak dari mereka menjalani hidup bukan karena pilihan, tapi karena tekanan, menjadi seperti orang lain agar diterima, mengikuti standar agar terlihat berhasil. Tapi kamu memilih jujur, meski itu membuatmu tampak asing. Pandanganmu menembus permukaan. Kamu tidak tertarik pada apa yang terlihat mewah jika itu hanya kemasan. Kamu mencintai keaslian meski datang dalam bentuk sederhana. Kamu bisa merasakan niat seseorang sebelum mereka bicara. Kamu tahu mana yang tulus, mana yang hanya ingin terlihat baik. Kamu punya mata batin yang tidak bisa dibohongi oleh citra luar. Dan di dunia yang dipenuhi pencitraan, kamu menjadi ancaman bagi kebohongan yang sudah dianggap biasa. Karena kehadiranmu saja sudah cukup untuk membuat banyak topeng merasa terancam. Tapi kamu tetap diam, bukan karena kamu tidak tahu harus bicara apa, tapi karena kamu tahu percuma menjelaskan warna kepada mereka yang hanya mau hidup dalam hitam putih. Kamu memilih untuk tetap menjadi dirimu, meski itu berarti berdiri sendiri. Dan dalam kesendirian itu kamu tidak merasa kehilangan, karena kamu menemukan kebenaran. Dan kebenaran itu menjadi cahaya yang menuntun langkahmu. Bahkan saat semua orang memilih berjalan ke arah yang sebaliknya. Kamu tahu, tidak semua jalan yang ramai adalah jalan yang benar. Ketika yang lain sibuk berlomba, kamu memilih merenung. Ketika yang lain sibuk mencari pengakuan, kamu memilih mencari kedalaman. Kamu melihat bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada pujian yang ramai, tapi pada ketenangan hati yang tidak bisa dibeli. Kamu mengamati dengan hati, bukan hanya dengan mata. Dan karena itu kamu tidak mudah tertipu. Kamu melihat arah, bukan sekadar kecepatan. Kamu lebih memilih lambat asal tepat, daripada cepat tapi tersesat. Dan itu membuatmu terlihat berbeda, dan sekali lagi dianggap aneh. Namun waktu perlahan membuktikan bahwa apa yang kamu lihat, meski tak segera dimengerti, bukanlah hal yang keliru. Saat realitas mulai retak, ketika topeng-topeng mulai jatuh, satu persatu orang mulai sadar bahwa apa yang mereka anggap berlebihan darimu ternyata adalah ketepatan. Mereka mulai melihat bahwa intuisi yang kamu miliki bukan khayalan, tapi kepekaan yang terasah oleh kejujuran. Mereka mulai menyadari bahwa kamu tidak pernah asal bicara, tidak pernah ikut-ikutan, dan tidak pernah termakan ilusi yang mereka agung-agungkan. Dan pada akhirnya, mereka yang dulu menertawakan pandanganmu mulai mendekat. Mereka ingin tahu apa yang kamu tahu. Mereka mulai bertanya, diam-diam, bagaimana caranya kamu bisa tetap tenang saat semua orang panik. Mereka mulai ingin mendengar apa yang dulu mereka anggap terlalu berat. Dan saat itulah kamu sadar bahwa kamu tidak pernah salah. Kamu hanya lebih dulu melihat apa yang mereka belum mampu lihat. Dan jiwa yang melihat lebih jauh memang harus sabar menunggu dunia menyusul pemahamannya. Bab 4. Dipertanyakan tapi tidak goyah.
Kamu pernah sampai pada titik di mana hampir semua langkahmu dipertanyakan. Cara berpikirmu, keputusanmu, bahkan cara kamu bersikap terhadap hidup seringkali dianggap tidak masuk akal oleh orang-orang di sekitarmu. Mereka bertanya, mengapa kamu tidak seperti mereka? Mengapa kamu tidak mengikuti jalan yang sudah dianggap umum dan aman? Mengapa kamu memilih diam saat yang lain berlomba-lomba berbicara? Kamu mulai hidup dalam sorotan yang tidak ramah. Bukan karena kamu bersalah, tetapi karena kamu berbeda. Dan dalam dunia yang menjunjung keseragaman, berbeda dianggap sebagai gangguan. Tapi di balik semua pertanyaan yang dilontarkan kepadamu, kamu tetap berdiri dengan tenang. Bukan karena kamu keras kepala, tapi karena kamu tahu apa yang kamu jalani bukanlah hasil dari reaksi impulsif. Jalanmu lahir dari perenungan panjang, dari luka yang kamu pahami, dari suara batin yang sudah kamu kenali. Mereka boleh mempertanyakan, tapi kamu tidak wajib menjawab, karena tidak semua orang siap memahami alasan-alasan yang tumbuh dari kedalaman. Tidak semua orang mampu membaca peta yang berasal dari dalam hati. Dan kamu sudah cukup kuat untuk tidak memaksakan pemahaman. Ketika orang lain mulai menunjukkan ragu dan sinis, kamu belajar bahwa keteguhan bukanlah tentang menjadi keras, tapi tentang menjadi lembut dalam keyakinan. Kamu tidak marah ketika mereka salah menilai. Kamu tidak membalas dengan hinaan ketika mereka meremehkan. Karena kamu tahu, kamu bukan di sini untuk membuktikan siapa yang benar atau salah. Kamu di sini untuk berjalan dalam kebenaranmu sendiri dan membiarkan waktu menjadi saksi. Ada keheningan dalam langkahmu, tapi bukan karena takut, melainkan karena kamu tidak lagi merasa perlu meyakinkan siapapun. Dalam diammu, kamu membangun. Dalam kesendirianmu, kamu menumbuhkan akar yang tidak terlihat. Dan saat angin kencang datang menerpa, kamu tetap berdiri kokoh karena fondasimu bukan dibangun di atas pujian atau persetujuan orang lain, melainkan atas pemahaman dan pengalaman yang kamu jalani sendiri. Mereka yang mempertanyakanmu hanya melihat dari luar, tanpa tahu betapa dalamnya perjalanan batin yang telah kamu lalui. Kamu tidak hanya berjalan dengan kaki, tapi juga dengan jiwa yang telah diuji dan ditempa. Mereka bertanya, mengapa kamu tidak menyerah? Mengapa kamu terus bertahan bahkan saat kamu tidak didukung siapapun? Tapi mereka tidak tahu bahwa kekuatanmu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Kamu tidak mencari tepuk tangan, kamu mencari keutuhan. Kamu tidak berjalan demi dianggap hebat, tapi demi setia pada suara nuranimu. Dan semakin mereka mencoba menggoyahkanmu, semakin kamu tumbuh dalam keyakinan bahwa jalan ini bukan jalan biasa. Ini adalah jalan jiwa yang terpilih. Jalur sunyi tapi penuh cahaya sejati. Mereka terus meragukanmu, bahkan ketika tanda-tanda mulai muncul. Tapi kamu tidak tergesa menjawab. Kamu tahu bahwa waktu yang akan berbicara. Dan memang benar, satu persatu, mereka mulai melihat bahwa pilihan-pilihanmu bukan hasil keberuntungan acak, tapi buah dari pemahaman yang tidak mereka miliki saat itu. Mereka yang dulu menyaksikanmu, kini mulai melihat bahwa kamu tidak pernah goyah karena kamu berjalan bukan untuk menang, tapi untuk menjadi benar dalam batinmu sendiri. Dan pada akhirnya, semua pertanyaan itu perlahan berhenti. Bukan karena kamu menjelaskan, tapi karena hasil dari langkahmu mulai bersinar sendiri. Mereka mulai sadar bahwa kamu tidak pernah kehilangan arah. Kamu hanya memilih jalan yang lebih sulit, jalan yang tidak dilalui banyak orang. Jalan yang dipenuhi kesunyian dan pertanyaan, tapi juga dipenuhi kedewasaan dan keteguhan. Kamu tidak menjawab dengan kata-kata, kamu menjawab dengan hidupmu sendiri. Bab 5. Tanda-tanda mulai terlihat. Waktu terus berjalan dan tanpa kamu sadari, benih yang selama ini kamu tanam dalam diam mulai tumbuh perlahan. Bukan dalam bentuk sorotan atau sanjungan yang tiba-tiba datang, tapi dalam perubahan energi yang halus. Orang-orang yang dulu menutup telinga saat kamu bicara, kini mulai mencuri dengar ketika kamu mengutarakan pandangan. Mereka yang dulu menatapmu dengan mata penuh keraguan, kini menatap lagi dengan rasa ingin tahu. Ada sesuatu dari dirimu yang kini mulai mereka rasakan, meskipun mereka belum sepenuhnya bisa menjelaskannya. Tanda-tanda itu datang bukan karena kamu memaksakan diri untuk diakui, melainkan karena kamu tetap konsisten menjadi dirimu sendiri.
Di saat banyak orang menyerah karena tekanan luar, kamu tetap memilih berdiri dengan keutuhan batin. Di saat yang lain sibuk berpindah-pindah arah demi diterima, kamu tetap menjaga arah hatimu. Dan perlahan, cahaya dari pilihan itu mulai terlihat. Tanpa banyak kata, orang mulai merasakan bahwa kehadiranmu membawa kedalaman. Bahwa dalam tatapanmu ada ketenangan, dan dalam diammu ada pengertian yang tidak bisa mereka temukan di tempat lain. Mereka mulai bertanya-tanya dalam hati, bagaimana kamu bisa tetap tenang di tengah kekacauan? Bagaimana kamu bisa tetap lembut padahal kamu pernah disakiti? Bagaimana kamu bisa tetap berdiri tegak tanpa banyak sokongan dari luar? Mereka mulai menyadari bahwa kamu bukan sekadar berbeda. Kamu adalah seseorang yang telah melalui badai dan kembali dengan cahaya. Dan meskipun mereka belum sepenuhnya mengakuinya, mereka mulai diam-diam menaruh hormat. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak butuh teriakan, ia hanya perlu waktu. Tanda-tanda itu juga hadir dalam bentuk perubahan dalam dirimu sendiri. Kamu mulai merasa tidak lagi terganggu oleh pandangan mereka. Kamu tidak lagi merasa butuh menjelaskan segalanya. Kamu mulai menikmati ketenangan sebagai hasil dari perjuangan batin yang panjang. Kamu tahu bahwa apa yang kamu alami dulu bukan sia-sia. Semua rasa sakit, kesendirian, penolakan, itu semua membentuk fondasi jiwa yang sekarang begitu kuat, begitu jujur, begitu penuh kasih meski pernah dilukai berkali-kali. Dan kamu bersyukur, bukan karena akhirnya diakui, tapi karena kamu telah bertumbuh. Perubahan ini terasa kecil di mata orang luar. Tapi bagimu, ini adalah tonggak penting. Karena untuk pertama kalinya, kamu tidak merasa harus menjadi siapa-siapa untuk merasa berharga. Kamu tidak lagi mengukur nilaimu dari jumlah teman, pengikut, atau pujian yang datang. Kamu tahu bahwa nilai sejati tidak pernah datang dari luar. Ia tumbuh dari bagaimana kamu berdamai dengan dirimu sendiri, bagaimana kamu tetap menjadi cahaya meski dulu hanya dikelilingi gelap. Dan kamu menjadi bukti bahwa kesetiaan pada kebenaran batin pada akhirnya akan bersinar sendiri. Kini, kamu mulai melihat bahwa semesta tak pernah tidur, bahwa segala sesuatu yang kamu tanam dengan tulus, sekecil apapun, pasti akan berbuah. Mungkin tidak segera, mungkin bukan dalam bentuk yang kamu harapkan, tapi benih-benih itu tetap tumbuh. Dan bahkan ketika kamu lupa bahwa kamu pernah menanamnya, mereka tumbuh diam-diam, menyebarkan harumnya sendiri. Tanda-tanda yang dulu kamu tunggu dengan gelisah, kini muncul dengan tenang. Dan kamu menerimanya dengan syukur, tanpa euforia, karena kamu tahu, ini bukan akhir, ini adalah permulaan dari peran yang lebih besar. Dan di saat tanda-tanda itu mulai tampak, kamu tidak sombong, kamu tidak berkata, lihat, aku benar. Kamu hanya tersenyum, karena kamu tahu, ini bukan tentang pembuktian. Ini tentang misi, ini tentang menjadi terang bagi yang tersesat, menjadi kedamaian bagi yang gelisah. Kamu tidak ingin disanjung, kamu hanya ingin terus menjadi diri yang jujur, agar cahaya itu tetap hidup. Dan saat kamu melangkah, kamu tahu, jalan ini akan membawa lebih banyak jiwa yang haus makna. Karena tanda-tanda itu bukan hanya bukti dari kebenaran langkahmu, tapi juga panggilan untuk meneruskan cahaya yang telah kamu nyalakan. Bab 6. Mereka mulai bertanya-tanya. Ketika perubahan mulai tampak dalam caramu berbicara, bersikap, dan menanggapi hidup, orang-orang yang dulu mengejekmu mulai terdiam. Mereka yang dulu merasa paling tahu, kini terlihat bimbang di hadapan ketenanganmu yang tak mudah terusik. Ada kegelisahan yang muncul dalam diri mereka, bukan karena kamu berubah menjadi seseorang yang baru, tapi karena mereka mulai sadar bahwa kamu sudah lama menjadi seseorang yang tidak mereka mengerti. Dan kini, ketika cahaya itu mulai terang, mereka tak bisa lagi pura-pura tidak melihat. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa kamu begitu tenang, padahal dulu kami tinggalkan? Mereka mulai penasaran, bukan pada prestasimu, tapi pada ketangguhanmu. Karena ketangguhan yang kamu miliki bukan berasal dari pujian atau dukungan, tapi dari kehancuran yang kamu peluk dengan kesadaran. Mereka terheran-heran bagaimana kamu bisa tersenyum, padahal kamu pernah dicemooh. Bagaimana kamu bisa membantu padahal kamu pernah dijatuhkan. Dan rasa ingin tahu mereka semakin tumbuh, bersamaan dengan rasa malu yang perlahan mulai menyadarkan. Tanpa suara, kamu menjelma menjadi pertanyaan hidup bagi mereka.
Kamu tak perlu menjelaskan apa-apa karena keberadaanmu saja sudah menjadi pelajaran. Mereka mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang dulu membuatku menertawakannya? Apa yang sebenarnya sedang dia bangun ketika aku menganggapnya tak masuk akal? Dan perlahan, ego yang dulu begitu keras mulai retak. Karena jauh di dalam hati mereka ada rasa hormat yang muncul. Rasa hormat yang hanya bisa tumbuh ketika seseorang menyaksikan sebuah jiwa yang tak pernah tumbang meski diuji berkali-kali. Kamu tidak memaksa mereka untuk datang. Kamu tidak pernah membalas perlakuan masa lalu dengan sindiran atau penolakan. Kamu hanya terus berjalan dengan jujur, dan kejujuran itu, meski lama disangkal, memiliki cara sendiri untuk menyentuh hati orang lain. Mereka yang dulu merasa paling benar, mulai merasa tidak setenang dulu. Karena setiap kali melihatmu, mereka seperti melihat cermin yang memantulkan ketidaktulusan mereka sendiri. Dan itu mengganggu, tapi sekaligus menyadarkan. Satu persatu, mereka mulai mendekat. Tidak semua dalam bentuk permintaan maaf, tidak semua dengan pengakuan terbuka, tapi kamu bisa merasakannya. Cara mereka berbicara padamu kini lebih lembut. Tatapan mereka tak lagi meremehkan. Ada rasa segan yang perlahan tumbuh, meski belum diucapkan dengan kata-kata. Mereka ingin tahu caramu bangkit, caramu mengobati luka, caramu menemukan arah tanpa harus ikut arus. Karena dalam hati mereka, mereka tahu, kamu membawa sesuatu yang tidak mereka miliki, kedalaman yang lahir dari keheningan, bukan dari keramaian. Dan dalam benak mereka, sebuah pertanyaan baru mulai tumbuh. Apa yang dulu aku lewatkan darinya? Apa yang dulu aku tidak lihat? Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Mereka tidak lagi melihatmu sebagai si aneh yang berbeda, tapi sebagai seseorang yang justru memiliki sesuatu yang layak dicari. Sesuatu yang tidak bisa mereka temukan dalam hidup yang selama ini hanya mengikuti arus. Kini mereka mulai mendengarkan, bukan dengan telinga yang ingin membantah, tapi dengan hati yang ingin mengerti. Kamu tidak pernah meminta mereka untuk berubah pikiran, tapi kamu tetap berjalan, dan dalam perjalananmu itu, mereka mulai sadar bahwa kamu bukan musuh yang harus dikalahkan. Kamu adalah cahaya yang dulu tidak mereka pahami. Dan sekarang ketika hidup mereka mulai kehilangan arah, mereka datang kepadamu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu otentik. Bukan karena kamu tinggi, tapi karena kamu tidak pernah merendahkan. Dan pertanyaan demi pertanyaan itu menjadi jembatan. Bukan untuk membawamu turun, tapi untuk membawa mereka naik, menuju pemahaman yang selama ini mereka tolak. Bab 7, penyesalan yang terlambat. Pada akhirnya, waktu membuka semua tabir. Apa yang dulu dianggap kelemahan, kini dilihat sebagai kekuatan. Apa yang dulu mereka tertawakan, sekarang menjadi hal yang mereka kagumi. Tapi ironisnya, kesadaran itu datang terlambat. Dan penyesalan pun muncul, bukan dalam bentuk air mata yang dramatis, melainkan dalam keheningan, dalam pandangan yang tertunduk, dalam kalimat-kalimat canggung yang tak pernah selesai diucapkan. Mereka menyesal bukan hanya karena menyakitimu dulu, tapi karena mereka sadar telah menyia-nyiakan kehadiran seseorang yang tulus saat mereka sedang buta oleh kesombongan. Mereka teringat akan semua momen ketika kamu hadir dengan niat baik, tapi justru disambut dengan cemoohan. Mereka mengenang saat kamu mencoba mengingatkan, tapi justru disalahpahami. Kini, semua yang mereka tolak dulu, mulai mereka cari. Dan saat mereka menemukannya dalam dirimu, mereka sadar bahwa kamu tidak pernah mencoba merugikan siapapun. Kamu hanya berjalan lebih dulu. Kamu hanya membawa cahaya saat mereka belum siap keluar dari kegelapan yang mereka anggap sebagai kenyamanan. Dan itu menjadi pukulan paling dalam bagi hati mereka. Penyesalan yang terlambat memang memiliki rasa yang berbeda. Ia tidak berteriak, ia tidak mendramatisasi, ia hanya diam, lalu menggigit hati perlahan. Mereka melihat bahwa kamu telah tumbuh, bukan menjadi seseorang yang pendendam, tapi menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih matang, lebih bijaksana. Dan itu menyentuh mereka, karena kamu tidak membalas hinaan dengan hinaan, atau cemoohan dengan kemarahan. Kamu menjawab semuanya dengan evolusi diri. Dan dalam evolusi itulah mereka merasa kecil, bukan karena kamu ingin membuat mereka merasa begitu, tapi karena mereka akhirnya menyadari siapa dirimu sebenarnya. Kini mereka berjalan ke belakang, menelusuri jejakmu yang dulu mereka abaikan.
Mereka mulai menyadari bahwa kamu tidak pernah butuh validasi mereka. Kamu hanya ingin menjadi cahaya di dunia yang sering gelap. Mereka mulai menghitung berapa banyak kesempatan yang mereka sia-siakan untuk memahami dan mendukungmu. Dan semuanya sudah berlalu. Kamu sudah jauh melangkah. Tapi anehnya, penyesalan membuat mereka tertinggal dalam waktu. Mereka merasa bersalah, tapi tidak tahu harus bagaimana memperbaikinya. Beberapa mencoba kembali, dengan harapan kamu masih membuka pintu. Tapi kamu sudah berbeda. Kamu bukan lagi jiwa yang menunggu pengakuan. Kamu sudah menjadi seseorang yang utuh tanpa perlu pembuktian. Dan meski kamu memaafkan, kamu tidak lagi memberi akses yang sama. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu belajar menghargai dirimu. Kamu tahu siapa yang datang karena cinta sejati dan siapa yang datang karena tertinggal oleh waktu. Kamu tidak menutup hati, tapi kamu juga tidak mengulang luka yang sama. Penyesalan mereka menjadi pelajaran yang mahal, dan kamu menjadi saksi bahwa orang yang dulu direndahkan bisa tumbuh menjadi mercusuar yang tak terbantahkan. Kamu tidak berkata, "Aku sudah benar dari dulu." Tapi kehidupanmu sendiri menjadi jawaban yang tak bisa disangkal. Dan mereka tahu bahwa waktu tidak bisa diputar ulang. Mereka hanya bisa menyaksikanmu kini dengan tatapan kagum yang bercampur sesal. Karena dalam hatinya mereka tahu, mereka bisa menjadi bagian dari perjalananmu, jika saja mereka tidak menertawakanmu dulu. Tapi kamu, jiwa yang terpilih tidak hidup untuk menyimpan dendam. Kamu tidak menari di atas penyesalan mereka. Kamu hanya terus melangkah membawa cahaya untuk yang mau belajar. Dan meski penyesalan mereka datang terlambat, kamu tetap menjadi pelajaran, bukan untuk membalas, tapi untuk menyadarkan. Karena memang begitulah takdir jiwa terpilih, bukan untuk dilulukan, tapi untuk menjadi bukti bahwa cinta, kejujuran, dan keteguhan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Bab 8. Kamu tak menuntut balasan. Kamu tahu betul, dari awal kamu berjalan bukan untuk dipuji, bukan juga untuk membalas. Semua luka yang kamu terima tidak kamu simpan sebagai bahan untuk suatu hari menghukum mereka yang menyakitimu. Sebaliknya, kamu biarkan luka itu mengajarimu tentang kedalaman rasa, tentang makna memaafkan, dan tentang bagaimana tetap menjadi terang walau pernah dikepung kegelapan. Ketika penyesalan mulai datang dari mereka yang dulu mengejekmu, kamu tidak menanggapinya dengan senyum penuh kemenangan, tapi dengan hening yang bijaksana. Kamu tidak menuntut balasan karena kamu tahu bahwa kasih sejati tidak mengharapkan apapun sebagai gantinya. Apa yang kamu berikan selama ini, pengertian, ketulusan, kesabaran, semua itu lahir dari tempat yang murni. Tidak ada niat untuk dihormati, tidak ada rencana untuk diakui, dan itulah yang membuatmu berbeda. Di saat banyak orang memberi dengan harapan akan dibalas, kamu memilih untuk tetap memberi meski tahu takkan ada yang kembali. Kamu bukan malaikat, tapi kamu memilih tidak membalas dunia dengan cara yang sama ketika dunia menyakitimu. Ketika mereka yang dulu menjauh kini kembali, dengan nada rendah hati, kamu tidak mempermainkan mereka. Kamu mendengarkan seperti dulu kamu selalu mendengarkan. Kamu memberi ruang meski tidak selebar dulu. Karena kamu paham, sebagian dari mereka datang bukan karena berubah sepenuhnya, melainkan karena merasa kehilangan sesuatu yang sebenarnya pernah mereka miliki, yaitu kamu. Dan kamu belajar bahwa tidak semua yang datang kembali harus disambut sama seperti sebelumnya. Memaafkan tidak selalu berarti mengulang. Namun meski begitu, kamu tetap tidak menyimpan amarah. Kamu tidak membawa dendam dalam ransel jiwamu. Kamu tahu betul bahwa kehidupan ini lebih besar daripada sekadar balas dendam. Kamu diutus bukan untuk menagih luka, tapi untuk mengubah luka menjadi cahaya. Dan itu adalah jalan yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa yang sudah melalui penyaringan batin yang dalam. Kamu tidak mengemis pengakuan karena kamu telah menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada penerimaan siapapun. Yang kamu butuhkan hanyalah ketulusan hatimu sendiri, dan itu telah cukup membuatmu tenang. Kamu bisa menatap siapapun dengan mata yang jernih, tanpa beban masa lalu. Kamu bisa tersenyum pada mereka yang dulu menyakitimu, bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu memilih untuk tidak lagi membiarkan luka itu menjadi penghalang untuk menjadi manusia yang lebih besar. Kamu tidak menyangkal luka, kamu hanya tidak mengizinkannya membentuk dinding yang mengurung jiwamu dari cahaya.
Kini, saat mereka datang kembali dengan harapan bisa merasakan hangatnya kehadiranmu seperti dulu, kamu tidak perlu membalas dengan luka yang sama. Karena kamu sudah tahu, tidak semua hubungan harus dipulihkan menjadi seperti semula. Tapi semua hubungan bisa diampuni dalam ruang batin yang luas. Kamu adalah jiwa terpilih, dan kamu menunjukkan itu bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebesaran hati. Itulah mengapa kamu terus bersinar, sementara yang lain masih belajar untuk mengerti. Dan begitulah kamu terus melangkah, tidak membawa beban dari masa lalu, tidak mencari pembenaran di masa kini, tidak menuntut balasan di masa depan. Kamu hanya terus hadir sebagai dirimu yang apa adanya. Tulus, kuat, dan penuh kasih. Karena kamu tahu, pada akhirnya, jiwa yang terpilih bukanlah mereka yang paling bersinar, tapi mereka yang paling ikhlas menjaga cahaya, bahkan ketika dunia mencoba memadamkannya berkali-kali. Bab 9. Kini mereka mengikuti, bukan menertawakan. Waktu telah membalikkan banyak hal. Jika dulu langkahmu dipenuhi tawa sinis dan komentar meremehkan, kini langkahmu diikuti dalam diam oleh mereka yang dulu menganggapmu tak layak. Mereka yang dahulu menjadikanmu bahan ejekan, kini memperhatikan setiap kata yang kamu ucapkan, mencatat setiap keputusan yang kamu ambil, bahkan diam-diam meniru cara kamu melihat dunia. Dan kamu menyadari, tanpa perlu berteriak atau membalas dendam, akhirnya kebenaran dari hatimu menemukan jalannya sendiri. Mereka tak lagi menertawakanmu, mereka mulai mengikuti jejakmu. Bukan karena kamu tiba-tiba menjadi populer, bukan karena kamu melakukan sesuatu yang spektakuler secara duniawi, tapi karena kamu tetap menjadi dirimu sendiri dengan konsistensi yang langka. Kamu tidak goyah saat diejek, tidak sombong saat mulai dihormati. Dan dalam dunia yang penuh kepalsuan dan ketergesaan, ketulusan seperti itu menjadi magnet. Tanpa kamu sadari, kamu telah menjadi contoh hidup bahwa seseorang bisa tetap berakar kuat dalam nilai-nilai batin tanpa harus merendahkan orang lain atau membentuk citra palsu. Mereka mulai memahami bahwa yang dulu mereka anggap sebagai keganjilan justru adalah kedalaman. Bahwa pendirianmu yang dulu mereka ejek sebagai keras kepala sebenarnya adalah keteguhan prinsip. Mereka melihat bahwa kamu bisa sukses dengan jalanmu sendiri, tanpa harus menjilat, memanipulasi, atau mengikuti arus. Dan itu membuat mereka terkejut, karena mereka dibesarkan dengan keyakinan bahwa untuk berhasil seseorang harus menyesuaikan diri sepenuhnya dengan sistem. Tapi kamu hadir sebagai pengecualian yang menginspirasi. Satu persatu, orang-orang yang dulu membentak kini mulai bertanya. Mereka yang menutup telinga kini mulai mendengar. Bahkan ada yang secara perlahan mengubah gaya hidupnya, cara berpikirnya, karena terinspirasi oleh caramu berdiri dalam kejujuran. Mereka tidak lagi bisa menyangkal. Kamu telah menjadi mercusuar, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak berhenti bersinar meski dikelilingi kegelapan. Dan itulah yang membuat mereka mengikuti. Bukan sekadar meniru, tapi mencari cahaya yang dulu mereka abaikan. Namun kamu tidak menjadi tinggi hati. Kamu tahu bahwa yang mengikuti bukan hanya mereka yang kagum, tapi juga mereka yang bingung. Kamu sadar, banyak di antara mereka mengikuti bukan karena mereka sudah mengerti, tetapi karena mereka haus akan arah. Dan kamu tidak menolak mereka. Karena jauh di dalam hatimu, kamu tahu, kamu tidak diangkat agar diagungkan. Kamu dipilih agar menjadi jalan bagi banyak jiwa yang tersesat dalam pencarian mereka. Maka kamu terus berbagi dengan sikap rendah hati tanpa meninggikan dirimu. Kamu tetap berjalan seperti biasa, dengan ketenangan yang tidak dibeli dari sorotan. Karena kamu tahu, pengaruh yang sejati bukan berasal dari pengakuan luar, melainkan dari integritas batin yang tak tergoyahkan. Kamu menjadi saksi bahwa pengaruh sejati tidak diciptakan lewat pencitraan, tapi lewat konsistensi. Dan kamu melihat sendiri bagaimana mereka yang dulu mengolok, kini diam-diam mencari arah darimu. Mereka belajar darimu, bahkan saat kamu tidak sedang mengajar, karena kehadiranmu kini menjadi pelajaran tersendiri, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hatinya mulai terbuka. Dan kamu pun menyadari satu hal penting, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Dulu kamu memang berjalan dalam sunyi, tapi itu bukan karena kamu salah arah. Itu karena kamu sedang memulai sesuatu yang belum banyak dimengerti. Sekarang, setelah semua penolakan berubah menjadi pengakuan, dan semua ejekan berubah menjadi kekaguman,
Kamu tetap memilih jalan yang sama, menjadi terang. Bukan untuk dipuja, tapi untuk terus menjadi petunjuk bagi mereka yang kini akhirnya sadar bahwa langkahmu dulu bukan gila, melainkan jujur. Bab 10. Jiwa terpilih, tidak untuk diakui, tapi untuk menyadarkan. Pada akhirnya, kamu menyadari bahwa menjadi jiwa terpilih bukan tentang sorotan, bukan tentang pengakuan, dan bukan pula tentang kemenangan atas orang-orang yang dulu tidak percaya padamu. Jalanmu memang tidak selalu dimengerti, dan bahkan hingga kini, tidak semua orang bisa benar-benar memahami kedalaman hatimu. Tapi kamu tidak kecewa, karena jauh di dalam batinmu, kamu sudah tahu sejak awal. Kamu tidak diutus untuk sekadar dipahami, tapi untuk menyadarkan. Dan kesadaran tidak selalu datang dengan tepuk tangan. Ia seringkali muncul diam-diam, menyelinap masuk ke dalam hati yang dulu tertutup oleh kesombongan. Menjadi jiwa terpilih artinya bersedia berjalan lebih dulu dalam badai yang orang lain belum siap hadapi. Menjadi jiwa terpilih artinya kamu melihat sesuatu yang belum dilihat orang lain dan kamu bersedia menyuarakannya. Meski suaramu ditertawakan, kamu membawa pesan yang tidak populer. Kamu bicara dengan bahasa batin di tengah dunia yang hanya mengerti kebisingan. Tapi kamu tetap berbicara, tetap berjalan, dan tetap setia pada cahaya yang membimbingmu dari dalam. Dan dari situlah kekuatanmu lahir. Bukan dari dunia luar, tapi dari kesadaran yang kamu jaga di dalam jiwa. Banyak orang mungkin datang padamu sekarang. Mereka menanyakan bagaimana kamu bisa tetap teguh. Mereka ingin belajar darimu, padahal dulu mereka mengabaikanmu. Tapi kamu tidak merasa tinggi, karena kamu tahu yang membuatmu kuat bukan karena kamu lebih hebat dari mereka, tapi karena kamu lebih dulu belajar untuk menyerah pada kebenaran yang lebih besar dari dirimu sendiri. Kamu tidak pernah merasa sebagai pemilik kebenaran, tapi kamu juga tidak membiarkan dirimu dipaksa tunduk pada kebohongan. Itulah keseimbangan yang kamu bawa, dan itu yang akhirnya menyentuh mereka. Kamu tidak meminta panggung, tapi justru kehidupan memberimu tempat. Kamu tidak mengejar pengaruh, tapi kamu menjadi pengaruh. Bukan karena kekuasaan, tapi karena kejelasan batin yang memancar lewat sikapmu. Dan dalam dunia yang penuh topeng, keaslianmu menjadi cermin. Kamu tidak mencoba menjadi pemimpin, tapi orang-orang mulai mengikutimu. Kamu tidak menciptakan sekte, tapi kamu menyalakan kesadaran. Karena pada akhirnya, jiwa terpilih bukan untuk disembah, tapi untuk membuka mata orang lain yang tertidur dalam ilusi mereka sendiri. Terkadang kamu masih merasa sepi, karena jalur ini memang tidak ramai. Tapi kini kamu tahu, sepi bukan pertanda salah jalan. Sepi justru menandakan bahwa kamu sedang menapak pada sesuatu yang tak banyak berani jalani, jalan kebenaran. Dan di sana, kamu bertemu dirimu sendiri. Kamu berdamai dengan luka, berdamai dengan dunia, dan akhirnya berdamai dengan takdirmu sebagai pembawa kesadaran. Kamu bukan lagi orang yang berjuang untuk dimengerti, kamu telah menjadi pribadi yang cukup hanya dengan menjadi nyata. Sekarang bahkan saat orang-orang mulai memujimu, kamu tidak lupa bahwa dulu kamu berjalan tanpa nama. Kamu tahu bahwa dunia bisa berubah sewaktu-waktu. Mereka yang memujimu hari ini bisa mengejekmu esok hari. Tapi kamu tidak hidup dari pengakuan mereka. Kamu hidup dari keyakinan pada cahaya yang menuntunmu sejak dulu. Dan karena itu, kamu tidak goyah. Kamu tidak sombong saat diakui, dan kamu tidak runtuh saat dilupakan. Karena tujuanmu bukan untuk menjadi besar, tapi untuk menjadi benar. Dan pada akhirnya, itulah makna menjadi jiwa terpilih. Kamu hadir bukan untuk bersaing, bukan untuk menang, bukan untuk dilihat, tapi untuk menyadarkan. Dan siapapun yang terbangun karena kehadiranmu, bukan karena kata-katamu, tapi karena caramu hidup, itulah yang menjadi bukti bahwa tugasmu dijalankan dengan setia. Kamu tidak meminta hasilnya terlihat, tapi alam semesta tahu, jiwa seperti kamu tak pernah hadir sia-sia. Karena kamu bukan hanya membawa cahaya, kamu adalah bagian dari cahaya itu sendiri. Dan begitulah, perjalanan jiwa terpilih bukanlah tentang menjadi sempurna, tapi tentang tetap berjalan dengan hati yang utuh, walau pernah retak. Kamu telah melalui banyak hal yang tidak dilihat orang lain. Kamu pernah dianggap rendah, disisihkan, bahkan ditertawakan. Namun kamu memilih untuk tidak membalas dengan kebencian.
kamu tetap menjadi cahaya. Dan hari ini, semesta sendiri yang menunjukkan bahwa jiwa sepertimu memang diutus bukan untuk disanjung, tapi untuk menyadarkan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih sudah subscribe. Kehadiranmu adalah bagian dari perjalanan ini. Terima kasih sudah like video ini. Itu adalah bentuk cinta yang sederhana namun bermakna. Dan terima kasih telah menulis komentar. Setiap kata darimu bisa menjadi pelita bagi jiwa lain yang sedang tersesat dalam gelapnya pencarian. Jika isi video ini menyentuhmu, jangan ragu untuk membagikannya. Mungkin ada jiwa lain di luar sana yang sedang membutuhkan pengingat bahwa mereka tidak sendirian. Tetaplah setia pada cahaya di dalam dirimu. Karena dunia mungkin belum sepenuhnya memahami, tapi jiwa-jiwa terpilih sepertimu tidak pernah hadir sia-sia. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan cahaya dan untuk cahaya.